Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u du'aan, yang artinya memanggil atau mengundang. Alasan mengapa ada kewajiban dakwah, karena dakwah wajib atas seluruh umat muslim, dan tugas dai atau pendakwah hanyalah menyampaikan dan bertujuan untuk mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam dan mau mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang yang baik. Menjadikan orang yang baik itu berarti menyelamatkan orang itu dari kesesatan, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, sebenarnya dakwah bukanlah kegiatan yang mencari atau menambah pengikut, tetapi kegiatan yang mempertemukan fitrah manusia dengan Islam atau menyadarkan orang yang didakwahi tentang perlunya bertauhid dan berperilaku baik. Semakin banyak orang yang sadar, beriman, dan berakhlakul karimah, masyarakat akan semakin baik. Kemudian unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Yang pertama, dai membimbing manasik, membimbing haji, dan orang yang membimbing haji dan umroh. Yang kedua, maudhu orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai untuk haji dan umroh. Yang ketiga, maudhu bimbingan tentang manasik haji dan umroh. Yang keempat, surat kabar dan elektronik. Yang kelima, manhaj dengan secara lisan melalui tulisan, baik itu buku, majalah, atau internet. Yang keenam, maqasid, agar para jamaah mengetahui dan paham apa saja yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sunnah maupun wajib. Kemudian pendekatan dakwah ada 3, yaitu yang pertama, istinbat, adalah upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Yang kedua, iktibas, yaitu proses penalaran dan dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, dan Islam historis. Yang ketiga, istiqra, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dengan mengacu kepada teori ulama dakwah dan teori turunan dari teori ulama dakwah. Dan tabaqah dakwah atau tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama, nafsiyah, dakwah melalui diri sendiri terlebih dahulu sebelum berdakwah kepada orang lain. Yang kedua, fardiyah, berdakwah melalui perorangan seperti teman dekat dan orang-orang satu persatu. Yang ketiga, ahliyah, berdakwah melalui keluarga. Yang keempat, bi'ah, berdakwah melalui kelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu. Yang kelima, hisbiyah, dakwah melalui organisasi. Yang keenam, su'ubiyah wa qabailiyah, dakwah kepada suku dan bangsa. Yang ketujuh, ummah, dakwah kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.